bagi penduduk Mekah. Di antaranya nabi yang pernah menggembala kambing disebutkan Nabiullah Adam, kemudian Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Ismail, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Daud, dan yang lain-lain. Nah, di situ ada hikmah kenapa kebanyakan daripada nabi menggembala kambing, karena menggembala kambing ini sangat sulit. Kambing itu kalau istilahnya digembalakan itu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, susah diaturnya. Jadi kalau membutuhkan seseorang dengan akhlak yang baik, dengan cara menggembala yang baik, sehingga bisa menggembala kambing secara benar, maka dengan kemampuan bisa menggembala kambing itu justru akan mempermudah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi umat beliau. Kemudian disebutkan dalam salah satu peristiwa manakala beliau menggembala kambing, pernah pada suatu hari beliau bersama kawan beliau menggembala kambing mendengar suatu suara yang ramai. Kemudian Nabi bertanya kepada kawan beliau, ada apa di sana itu? Ada suara apa? Oh, itu ada suara pesta perkawinan. Tiba-tiba timbul keinginan, wah, ingin tahu, kata Nabi SAW. Begitu sampai, akhirnya enggak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran beliau dan beliau tertidur. Sampai 2 kali beliau mengalami seperti itu, akhirnya sudah, kata Nabi, aku tidak mau lagi. Nah, itu hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melindungi, memelihara seorang calon nabi dan rasul daripada hal-hal yang tidak baik, yaitu maksiat dan lain sebagainya. Itu para nabi dan rasul itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya nabi dan rasul itu mahfuz, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit kita kembali kepada paman-paman daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita ketahui, Abu Thalib ini saudara kandung daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, satu bapak dan satu ibu. Begitu juga Zubair. Jadi Abdullah, Abu Thalib dan Zubair. Kemudian 5 orang bibi Nabi, ya, perempuan, itu juga kandung. Jadi bersaudara kandung Sayyidina Abdullah, Abu Thalib dan Zubair. Yang perempuan itu ada 5. Jadi ada 8 yang saudara kandung. Dan ibu daripada yang 8 orang ini, Abdullah, Abu Thalib, Zubair, itu adalah Fatimah, istri daripada Abdul Muttalib. Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqadhah bin Murrah dan seterusnya daripada nasab Nabi itu bertemu Sayyidina Abdul Muttalib dengan Fatimah ini di Murrah.
Nah, ini menunjukkan, kata Ibnu Hisham, menunjukkan bahwasanya nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya adalah nasab yang paling tinggi, yang paling bagus, baik dari jihad bapak maupun jihad ibu. Jadi semua silsilah Nabi ke atas, baik dari jihad laki-laki maupun perempuan, semua adalah nasab yang paling baik dan terpelihara daripada kebiasaan jahiliyah. Kemudian paman-paman Nabi yang lain juga disebutkan Sayyidina Abbas, Hamzah, Harith, Hajal, Al-Mukawwam, Diror, Abu Lahab. Nah, itu ada 10 orang laki-laki daripada putra Abdul Muttalib dan 6 orang perempuan daripada anak Abdul Muttalib. Kemudian setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggembala kambing kurang lebih selama 4 tahun, ada yang mengatakan sekitar 1 tahun. Walamma balagat tasi'ah min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalib bitijaratin. Tatkala sampai umur 9 tahun atau 13 tahun, Nabi SAW berlayar atau melakukan perjalanan ke negeri Syam bersama paman beliau yaitu Abu Thalib dengan membawa dagangan. Jadi kebiasaan kaum Quraisy itu mereka melakukan perdagangan dagang ke negeri Syam, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran di surah Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Di situ disebutkan kebiasaan daripada bangsa Quraisy yang melakukan perjalanan ketika musim shaif. Walamma qaruba min Busra ra'a hurrahib Buhaira atau Bahira fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduin yataraqqabuhu. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Busra, di situ bertemu dengan seorang pendeta yang memahami kitab Injil, itu Buhaira. Dia melihat Nabi SAW dan mengkhabarkan kepada paman beliau Abu Thalib bahwasanya anak ini katanya bakal menjadi seorang nabi akhir zaman atau nabi yang terakhir diutus. Kemudian Buhaira ini menyuruh kepada Abu Thalib untuk segera pulang. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi mereka sebagaimana yang mereka kenal sifat-sifat nabi akhir zaman daripada kitab-kitab Taurat, dan mereka ketahui daripada pendeta-pendeta mereka, itu mereka akan menangkap, bahkan akan membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka mendapati beliau. Sehingga Buhaira ini menyuruh kepada Abu Thalib untuk segera membawa pulang keponakannya supaya tidak dibunuh oleh Yahudi yang mana mereka sudah mengincar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka mendapatinya. Nah, manakala bertemu Buhaira ini dengan Abu Thalib dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Buhaira ini bertanya kepada Abu Thalib,
ini anak ini apamu, katanya. Anakku, kata Abu Thalib. Wah, nggak mungkin anakmu, karena dia mengenal, sebagaimana di dalam kitab Injil sudah mengenal dan mengetahui ciri-ciri dan sifat-sifat daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini anak keponakanku, anak daripada Abdullah. Nah, terus bagaimana keadaan bapaknya? Bapaknya sudah meninggal ketika dia masih dalam perut ibunya. Nah, disitulah Buhairah ini memastikan bahwa anak yang dibawa oleh Abu Thalib ini adalah seorang yang bakal diutus sebagai nabi akhir zaman. Wa qad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Dan sesungguhnya pendeta itu telah memastikan, menetapkan kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari alamat-alamat, dari tanda-tanda yang tersebut di dalam kitab-kitab ahli kitab. Sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya para ahli kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mereka mengetahui secara detail daripada sifat-sifat Nabi akhir zaman dan ciri-cirinya, sehingga mereka dengan melihat dan mengetahui sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka bisa memastikan bahwa beliau adalah seorang nabi yang bakal diutus sebagai nabi akhir zaman. Itu dulu mungkin yang disampaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu subhanahu wa ta'ala alam.